Assalamualaikum semuanya. Bayangin, ada 10 orang tergantung tali yang diiketin ke besi di lubang ventilasi. Satu orang tergeletak di tanah dan seekor anjing terus menggonggong. Di rumah 11 korban itu nggak menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang jelas, bahkan bagi para detektif berpengalaman. Bagi polisi, adegan di rumah keluarga Bhatia di Burari, Delhi, India nggak seperti apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu pembunuhan atau sesuatu yang lain? Hari ini saya akan ngebahas salah satu kasus termisteri yang pernah terjadi di India. 3 generasi keluarga Bhatia tinggal bersama di rumah yang sama. Mereka kayak keluarga kelas menengah lainnya, merasa puas dengan keadaan mereka, tapi tetap ikhtiar untuk masa depan yang lebih baik. Tetangga dan rekan kerja mengklaim keluarga Bhatia religius dan ramah. Setiap individu di keluarga itu nggak pernah bertengkar satu sama lain atau dengan orang lain di sekitar mereka. Anak-anak keluarga itu bagus secara akademis dan beretitude. Tapi kenapa 11 anggota keluarga yang baik itu meninggal dengan cara seperti itu? Pada tanggal 1 Juli 2018, jam 7 pagi, tetangga mereka bernama Charan Singh merasa curiga. Keluarga Bhatia yang buka toko kelontong nggak buka kayak hari biasa. Biasanya jam setengah 6 pagi udah buka. Charan Singh lalu menelpon keluarga itu, tapi nggak ada yang ngangkat. Jadi dia pergi ke pintu depan dan mendapati pintunya nggak kekunci. Charan Singh naik ke lantai atas dan ketika sampai di sana, dia menemukan 10 anggota keluarga pada besi-besi ventilasi di langit-langit, tersusun dalam formasi melingkar. Beberapa pergelangan tangan dan kaki mereka diikat dengan kabel telepon, sementara yang lain dibekap mulut dan ditutup matanya. Nenek keluarga itu ditemukan tewas di ruangan lain, terbaring di dekat tempat tidur, dengan lehernya terlilit kain dan kabel. Bentuk lilitan itu menunjukkan bahwa kematiannya disebabkan oleh gantung diri sebagian, mungkin dari kenop pintu atau genggaman lain semacamnya. Satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup adalah anjing keluarga yang dirantai ke langit-langit atap. Tetangga itu panik, teriak, dan memanggil tetangga lainnya. Polisi tiba jam setengah 8 pagi. Ketika pertama kali ngelihat mayat-mayat di ruang utama tergantung, polisi menyadari kalau itu tampak kayak bentuk lingkaran. Sebelum lanjut, saya ceritain dulu tentang para korban dalam kasus ini. Ibu dari keluarga Bhatia bernama Narayani Devi, yang menikah dengan Bhopal Singh yang bekerja di Angkatan Darat. Mereka punya 5 anak. Pada 11 Februari 2007, Bhopal Singh meninggal. Devi digambarkan sebagai sosok yang sering sedih dan pendiam setelah kematian suaminya, Bhopal Singh. Putri bungsu Devi bernama Lalit. Lalit mengelola bisnis triplek di lantai bawah rumah itu. Lalit punya istri bernama Tina dan 1 anaknya bernama Shivam. Lalit adalah yang paling sedih setelah kematian ayahnya. Lalit mengaku sering mimpi buruk tentang ayahnya yang udah meninggal. Lalit juga bilang ke anggota keluarga lain kalau roh ayahnya merasukinya. Anggota keluarga lain percaya. Bahkan pada saat itu mereka memanggil Lalit ini ayah. Lalu Lalit mulai membuat keputusan-keputusan penting di keluarga itu, sambil mengklaim kalau keputusannya adalah instruksi ayahnya yang udah meninggal. Lalit menghukum anggota yang gak mau percaya, termasuk dirinya sendiri. Anak ketiga Devi yang termuda bernama Bhuvnesh, yang menikah dengan Savita. Dan mereka punya 3 anak, yaitu Nito, Monu, dan Dhruv. Nah, Bhuvnesh inilah yang buka toko kelontong di rumah itu. Pada malam hari tanggal 30 Juni, malam sebelum korban-korban itu ditemukan, Bhuvnesh adalah orang yang terakhir terlihat di dekat situ, lagi jalan-jalan dengan anjingnya. Istrinya yang bernama Savita dan putrinya juga terekam sekitar jam 10 malam itu, sedang bawa pulang 4 kursi yang kemungkinan digunakan untuk diri. Anak Bhuvnesh yang lain juga bawa kabel ke dalam rumah. Pratibha adalah anak kedua dari 5 bersaudara dari Devi dan Bhopal Singh. Pratibha di situ belum menikah. Anjing peliharaan mereka, seekor pitbull yang diberi nama Tommy, adalah satu-satunya yang masih hidup. Anjing itu terus-terusan menggonggong saat polisi mengecek seluruh TKP. Semakin dicek, polisi semakin bingung dengan TKP-nya. Lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gak ada bukti langsung yang mendukung penghabisan massal. Juga gak ada bukti bahwa itu adalah bundir karena semua korban pakai penutup mata dan gak ditemukan dokumen kayak wasiat atau surat perpisahan. Bingung kan? Laboratorium forensik di Delhi lalu ngirim tim ke rumah tersebut. Baik tim lab maupun polisi percaya bahwa penting banget untuk menentukan alasan awal terjadinya insiden itu. Para detektif memeriksa rekaman CCTV dari kamera yang dipasang di salah satu dinding rumah yang menghadap jalan dari malam sebelumnya sampai korban ditemukan. Hal itu dilakukan untuk ngecek apakah ada pihak luar yang terlibat dalam insiden itu.
Menurut hasil otopsi, para korban meninggal karena gantung diri. Tapi nggak ada tanda-tanda stres pada korban-korban. Karena semua mayat punya tanda-tanda yang normal yang hanya bisa dijelasin oleh dokter forensik. Karena buntu ya, kasus itu dilimpahkan ke kepolisian Delhi. Detektif memeriksa setiap sentimeter TKP itu. Dan detektif menemukan kalau keluarga korban ngelakuin ritual. Ada sisa-sisa abu dari tumpukan kayu bakar. Detektif menemukan 11 buku harian dengan catatan pertama dibuat pada tahun 2007 dan catatan terakhir pada malam sebelum mayat-mayat itu ditemukan, tahun 2018. Isi buku harian itu kayak percakapan dari seseorang yang berwibawa dan instruktif. Buku harian itu berisi detail tentang gimana para korban akan ditemukan, termasuk gimana wajah mereka akan dibungkus, bibir mereka diplester, dan tangan mereka diikat ke belakang punggung. Buku harian yang ditemukan itu lalu dicek di lab forensik untuk diidentifikasi tulisan tangan. Ditemukan bahwa Putri Pratibha, Priyanka, dan Putri Bhuvnesh yang bernama Nitulah yang menulis isi buku harian itu. Bhopal Singh atau ayah di keluarga itu pertama kali disebutkan dalam buku harian Lalit pada tanggal 7 September 2007. Ketika keluarga diminta untuk mengenangnya dengan menyimpan foto hitam putih di depan mereka. Catatan yang dimulai sejak 19 Juli 2015 lebih jauh membahas ranah spiritual. Isi buku itu menyoroti gagasan tentang jiwa-jiwa lain yang menyertai roh yang udah meninggal. Selain itu, di dalam buku itu juga membahas tentang melakukan perbuatan baik, kayak menghindari apapun yang bikin kecanduan, lebih sabar, taat beribadah, dan lain-lain. Dan apabila terjadi hal-hal buruk di keluarga itu, maka itu adalah konsekuensi dari seseorang yang gak mau patuh dengan arahan yang tertulis di buku itu. Itu mengindikasikan keyakinan kuat keluarga Bhatia tentang pentingnya buku harian itu. Pada tanggal 24 Juni 2018, buku harian terakhir menjelaskan sebuah ritual yang disebut ritual pohon beringin yang akan berlangsung selama 7 hari bersamaan dengan sebuah upacara pemujaan yang disebut puja. Waktu kejadian disebutkan di buku itu jam 1 pagi. Buku harian itu dengan jelas menyebutkan bahwa arwah ayah yang udah meninggal akan mengunjungi keluarga setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kestabilan keuangan keluarga adalah hasil dari arahan yang gak dilanggar. Sedangkan untuk ritual puja diwajibkan untuk dilakukan dengan ikhlas selama 7 hari. Dan jika ada yang mengunjungi rumah, ibadah harus dilakukan kebesokan harinya. Gak boleh ada orang luar yang ngelihat ritual itu. Keluarga itu diinstruksikan untuk gunain cahaya redup dan menutup mata sepenuhnya. Mulut mereka harus disumpal pakai sapu tangan dan pikiran harus jernih dan fokus. Devi, anggota tertua, diinstruksikan untuk menyelesaikan ritual sambil terbaring. Mereka semua diinstruksikan untuk memvisualisasikan cabang-cabang pohon yang melingkari tubuh mereka selama ritual, yang harus dilakukan dengan fokus dan yakin. Ketika mereka udah menyelesaikan ritual pohon beringin, mereka dijanjikan kalau mendiang ayah mereka, Bhopal Singh, akan datang dan menyelamatkan mereka. Semua kepercayaan keluarga pada catatan di buku harian itu didasarkan pada anggapan bahwa mendiang ayahnya lah yang mengatakan itu lewat anaknya yang masih hidup yang bernama Lalit. Oke, setelah mendalami kasus ini, di mana letak salahnya? Yang paling memungkinkan salah adalah si Lalit. Lalit punya kehidupan yang sulit. Lalit mengalami kecelakaan sepeda motor pada tahun 1988 yang bikin Lalit cedera otak. Setelah pindah ke Delhi tahun 2004, Lalit diserang oleh rekan kerjanya yang bikin dia trauma berat. Insiden itu terjadi ketika Lalit bekerja di toko triplek di pinggiran kota di seberang sungai Yamuna. Entah gimana awalnya, Lalit dikunci di dalam toko oleh rekan kerjanya, lalu toko itu dibakar. Akibatnya, Lalit sempat kehilangan suaranya. Ya iyalah, pasti trauma kan? Dokter ahli bedah vaskular saat itu mengatakan bahwa sangat gak biasa bagi seorang untuk kehilangan suaranya, kecuali pada cedera fisik, trauma berat, atau penyakit pada laring. Setelah tragedi itu, dokter menyarankan keluarganya untuk membawa Lalit ke psikolog agar Lalit bisa pulih dari stres pasca trauma. Tapi keluarga Lalit mengabaikan saran itu. Karena mengetahui fakta itu pada Lalit di masa lalu, dokter forensik memutuskan untuk melakukan otopsi psikologis pada Lalit. Dan mereka menyimpulkan bahwa Lalit menderita psikosis. Psikosis adalah ketidakmampuan pikiran untuk memahami kehidupan secara rasional. Kesulitan membedakan realitas dan imajinasi. Mendengar suara-suara. Jika dihubungkan dengan kasus itu, Lalit mungkin udah bikin anggota keluarganya yang lain percaya dengan
halusinasinya. Seluruh anggota keluarga mempercayai Lalit tanpa mempertanyakannya atas dasar merindukan sosok ayah, sang kakek, Bhopal Singh. Dengan semua hal itu, polisi akhirnya mengakhiri penyelidikan selama 3 tahun itu. Polisi mengatakan bahwa kematian itu bukanlah pembunuhan atau bundir karena nggak ada unsur kejahatan yang terlibat. Polisi mengklasifikasikan insiden itu sebagai kasus kematian akibat kecelakaan psikosis bersama. Kasus ini bisa jadi pengingat kalau kesehatan mental itu penting banget. Bahwa menjaga mental kita tetap stabil sama pentingnya dengan menjaga fisik kita. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.